tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran daring di awal tahun ajaran baru tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan mengawali dengan doa. Ya, semua anak sekalian mengambil sikap berdoa di rumah ya. Mari kita sadar dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kunjungan pada hari ini Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan belajar ya Tuhan, kiranya pembelajaran dari kami ini Tuhan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, menolong kami dan namamu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, kalian akan mempersiapkan buku cetak gramatiknya, yaitu tema 1, pembelajaran 1, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jangan lupa persiapkan juga buku tulisnya dan pulpennya. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran kita, yaitu subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjut, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 2 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, ya di sekitar kita banyak makhluk hidup yang ada 2, yaitu benda mati dan benda hidup. Nah, benda mati itu adalah benda yang tidak dapat bergerak seperti meja, kursi, bola, dan papan tulis. Dan makhluk hidup contohnya itu seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, semuanya itu merupakan kekayaan yang harus kita syukuri dan dijaga. Nah, setiap makhluk hidup yang Ibu Guru bilang tadi, pasti ada semua ciri-cirinya tertentu, dan sebagian besar juga makhluk hidup tidak memiliki ciri-ciri yang sama. Ya, kita lanjut. Kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup, ada 6. Yang pertama yaitu bergerak. Dan yang kedua itu bernapas. Dan yang ketiga berkembang biak. Dan keempat itu bertumbuh. Kemudian yang kelima itu memerlukan makanan. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Coba perhatikan, ini adalah tumbuhannya, itu bunga putri malu. Nah, kita lanjut. Makhluk hidup memerlukan makanan. Apa saja? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama-sama membutuhkan makanan. Kemudian makanan itu sangat penting bagi makhluk hidup. Jadi bukan cuma manusia, tapi hewan juga maupun dengan tumbuhan, agar dapat membutuhkan makanan sehingga dapat bertahan hidup. Kemudian tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya sinar matahari. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar makhluk hidup yang ada di depan ini. Ini adalah manusia yang sedang makan ya. Ya, manusia itu sangat memerlukan makanan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian yang kedua, ya, hewan juga memerlukan makanan sama dengan manusia tadi. Kemudian yang ketiga, tumbuhan memerlukan makanan. Ya, contohnya pasti di rumah kalian ada bunga ya. Nah, itu akan membutuhkan air, jadi disiram setiap hari. Kemudian dengan bantuan
sinar matahari supaya dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian kita lanjut, ciri-ciri khusus hewan bebek. Ya, coba perhatikan. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri khusus hewan bebek. Yang pertama itu paruhnya berbentuk sudut. Ya, untuk memudahkan memakan biji-bijian ya. Kemudian yang kedua itu lehernya panjang. Bebek juga sangat identik dengan lehernya yang panjang. Dan yang ketiga itu kakinya berserabut. Nah, itu untuk berfungsi untuk memudahkan dalam berenang. Kemudian yang keempat itu bulunya berlapis beling. Kemudian yang terakhir yaitu tidak mengerami telurnya. Ya, inilah ciri-ciri khusus hewan bebek. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu Bebek-Bebekku. Ya, ini adalah salah satu contoh makhluk hidup untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dalam syair lagu ini. Dengan cara berjalan untuk merebut-rebut makanan. Lanjut. Nah, lagu Bebek-Bebekku mudah untuk diikuti bukan? Nah, perhatikan kembali tanda pola pada lagu tersebut. Ya, kalian pasti tadi sudah lihat ya. Nah, sekarang ini adalah tanda garis pendek. Coba perhatikan, ini dapat dinyanyikan dengan nada atau pola yang pendek. Dan tanda garis yang panjang, coba perhatikan, beda ya tandanya. Itu dinyanyikan dengan nada atau pola yang panjang. Ya, selanjutnya dari penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah yaitu membutuhkan makanan. Kemudian bebek adalah makhluk hidup. Nah, bebek ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang pasti kalian di rumah pernah membeli telur ya, di kios atau di warung. Nah, sekarang perhatikan, harga telur bebek per butir adalah 1.500 sampai 2.000. Tahukah kalian bagaimana cara menulis bilangan 1000? Nah, mari kita perhatikan cara membaca dan menulis bilangan tersebut. Ya, di sini di sebelah kiri
dibaca 4.100, kemudian 4.250 dapat dibaca 4.250. Jadi ini adalah nama lambang bilangan dan nama bilangannya. Ya, sekarang perhatikan, ini adalah bilangan ribuan ya, 4.251. Nah, sekarang kita akan mengetahui angka 1 itu menempati apa? Ya, angka 1 itu menempati satuan dan angka 5 itu menempati puluhan dan angka 2 itu menempati ratusan dan angka 4 itu menempati ribuan. Nah, dari bilangan ini kita dapat dibaca 4.251. Itu adalah nama bilangannya ya. Kemudian kita lanjut. Ya, itulah materi kita hari ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, semoga anak-anakku sekalian di rumah dapat mengerti dengan penjelasan ibu guru. Nah, sekarang kita akan berlatih mengerjakan tugas. Nah, tugas yang pertama, kalian menyanyikan lagu Bebekku di rumah selama seminggu itu, kemudian nanti divideokan dan nanti kirim di ibu guru pada hari Sabtu. Dan tugas yang kedua yaitu coba perhatikan buku cetaknya halaman 9. Halaman 9 yaitu bagian A dan bagian B. Ayo berlatih. Nah, contohnya coba lihat. Di sini ada lambang bilangan yaitu 1130. Kemudian nama bilangannya yaitu bilangan 1030. Kemudian bagian B di sini adalah ada 5 bilangan di sini ya, mulai dari 1000 sampai 3000. Nah, kita mengurutkannya dengan cara bagaimana? Jadi, yang bilangan di garis bawah itu adalah yang kosong di buku cetak kalian ya, dan 3000. Kemudian 1000 itu diurutkan 1000, kemudian 1500. Untuk cara mendapatkan 1500 itu kita hanya tambahkan 1000 tambah 500, dapatnya 1500. Kemudian untuk mendapatkan 2000, kita tambah saja 1500 tambah 500, dapatnya 2000 dan seterusnya. Nah, kalian akan kerjakan bagian A dan B ini di buku cetak secara langsung ya. Nah, tadi kita sudah mengawali pembelajaran kita mulai dari doa dan sekarang kita mengakhirinya dengan doa. Ya, ambil sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, sehingga pembelajaran daring kami hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan seluruh dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang dijelaskan tadi ya Tuhan dapat anak-anak mengerti dan guna praktekkan dalam kehidupannya. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengan nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Jangan lupa